Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Tapi cerita di animasinya pasti akan mengikuti novel, walaupun ada sedikit penyesuaian dari pihak studio animasinya. Ini alur novel ya, bukan alur film. Jadi gambar adegannya belum ada. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Tanyun tidak sempat menyelamatkan King King. Kemudian Tanyun bergerak cepat dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Lu Fan dan yang lainnya. Dengan singa naga emasnya, Tanyun menghancurkan 10 orang murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Dan inilah kelanjutannya. Melihat kejadian barusan dan begitu kuatnya aura singa naga emas, Lu Fan, Song Hong dan murid lainnya gemetaran dan tidak berani melakukan apapun. Tiba-tiba suara akrab terdengar menyapa mereka. Ketika mereka melihat ke atas kepala singa naga emas, Tanyun berdiri sambil tersenyum. Segera kegembiraan muncul di hati mereka, apalagi mereka melihat singa naga emas mengecil seukuran telapak tangan dan masuk ke dalam baju Tanyun. Mereka semakin takjub. Mereka bingung dan bertanya-tanya tentang binatang ajaib itu yang sanggup membunuh 10 orang praktisi di ranah jiwa janin tingkat kesempurnaan hanya dengan auranya saja. Semua menebak, pasti itu monster tingkat 3. Tanyun hanya mengangguk dan mengatakan itu adalah hewan peliharaan spiritualnya. Setelah itu Tanyun memberikan informasi bahwa sudah ada 5 murid divisi pil yang mati dibunuh Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Padahal mereka baru 6 hari tiba di Tanah Abadi. Untuk itu mereka harus menuntut bayar pada kedua sekte kuno itu. Namun masalahnya, murid-murid divisi pil terlalu lemah. Tanyun lalu membuat strategi. Dikeluarkannya formasi yang pernah dibelinya dulu. Ketika formasi itu diaktifkan, sebuah tirai cahaya berbentuk mangkok raksasa menutupi hutan dengan radius 3 mil. Ini formasi ilusi, agar orang yang berada di luar formasi tidak dapat melihat mereka, hanya bisa melihat hutan dan pepohonan. Tapi musuh bisa masuk ke dalam, dan saat itulah mereka dengan mudah akan menyergap para musuh, karena sekalipun bisa masuk tapi tetap tidak dapat menemukan mereka. Lalu Tanyun juga mengaktifkan formasi ruang waktu agar mereka dapat berlatih. Dengan perbedaan waktu 1 bulan di dalam sama dengan 1,5 bulan di luar. Semua menyambut dengan bersemangat. Tanyun meminta Lu Fan menjaga pintu masuk hutan dan membawa yang lainnya masuk. Sementara Tanyun dan yang lainnya akan retreat. Berhubung Song Hong sebentar lagi akan menerobos. Kemudian Tanyun mengirim singa naga emas mendampingi Lu Fan. Awalnya Lu Fan agak sedikit ketakutan karena singa naga emas ukuran kucing kecil itu melompat di atas bahu Lu Fan. Setelah itu Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan membentuk gambaran sosok Nanggong Yukin. Dan Tanyun berpesan, jika Lu Fan dan singa naga emas melihat Nanggong Yukin, jangan membunuhnya, tapi harus ditangkap hidup-hidup. Singa naga emas itu tiba-tiba mengaum seperti meneriaki Tanyun berulang kali. Singa naga emas bingung kenapa Tanyun membenci Nanggong Yukin. Karena dalam ingatannya, itu adalah putri yang dibesarkan di keluarga Tan. Dan sekalipun mereka batal menikah, tapi tidak ada alasan baginya untuk membenci Nanggong Yukin. Walaupun begitu, singa naga emas tetap mematuhi Tanyun tanpa bertanya-tanya. Di dalam formasi saat ini, Tanyun terus berkultivasi memurnikan api-api yang sudah diperolehnya. 1 bulan berlalu di dalam formasi.
kira-kira 20 hari di luar formasi. Ketika itu Mengyi, Xian, dan 136 murid divisi Pil mulai memasuki formasi satu demi satu. Sementara Gongsun, Ruoxi, dan Xiao belum ditemukan. Beberapa hari kemudian, api Hongmeng Tanyun sudah mencapai ke puncak tingkat 3. Jika sebelumnya hanya artefak senjata menengah yang dapat dihancurkan api Hongmeng, tapi sekarang bahkan artefak terbaik sudah dapat dibakar hingga menjadi abu dengan kekuatan api Hongmengnya saat ini. Setelah 2 bulan berlalu, Tanyun keluar dari retreatnya. Walaupun token Xiao yang dipegang Tanyun masih utuh, tapi Mengyi dan Xian tetap mengkhawatirkan keselamatan Xiao saat ini. Lalu Tanyun mengecek semua orang yang sudah terkumpul. Sudah ada 255 murid termasuk Tanyun. Lalu dia mengecek token para murid di dalam cincinnya. Dan dengan berat hati Tanyun mengatakan bahwa sudah ada 75 murid divisi Pil yang saat ini telah meninggal karena tokennya sudah pecah. Kesedihan memenuhi semua orang di tempat itu. 5 hari kemudian, terdengar teriakan menggema di sekitar area kelompok Tanyun. Itu suara Xiao yang memanggil Tanyun dan Mengyi. Tanyun bergegas keluar dan mendapati Xiao menangis sesegukan. Xiao meminta Tanyun untuk segera menyelamatkan Gongsun, Ruoxi. Kalau tidak, dia akan segera mati. Xiao menjelaskan bahwa mereka berdua dalam perjalanan ke tempat perkumpulan ini, tapi mereka dikejar oleh Nanggong Yukin. Namun mereka semua akhirnya bertemu monster tingkat 3 yang kemudian mengejar Yukin dan Ruoxi. Mendengar Yukin dalam bahaya, Tanyun segera melepaskan Xiao yang sedari tadi dipeluknya, lalu menyuruhnya menunggu bersama Mengyi dan dia segera pergi menyelamatkan Yukin bersama singa naga emas. Keduanya melesat dengan sangat cepat menuju pintu masuk jurang pemakaman dewa. Sementara Mengyi dan Xian saat ini mendengarkan cerita Xiao. Tapi bukan Xian kalau tidak tengil. Dia malah memarahi Xiao yang lebih mementingkan nyawa Ruoxi daripada nyawa Tanyun sendiri. Karena secara tidak langsung Xiao telah mengirim Tanyun ke dalam situasi berbahaya kali ini demi Ruoxi, yang mana bukan bagian dari gadis-gadis Tanyun. Anjay, padahal Tanyun mau menambahkan Yukin ke dalam daftar girl bandnya. Mengyi lalu merangkul Xiao dan menyuruh adiknya Xian ini untuk diam. Tapi Xian terus mengoceh. Jika sesuatu terjadi pada Tanyun, maka dia tidak akan memaafkan Xiao. Mengyi terus menenangkan Xiao dengan mengatakan bahwa jangan menyimpan dalam hati perkataan Xian ini karena adiknya ini walaupun bermulut pisau tapi berhati tahu. Berpindah ke tempat Tanyun. Setelah 6 jam akhirnya mereka tiba di mulut jurang pemakaman dewa. Tanyun berdiri menggantung di langit dan mulai mengamati area sekitar. Tanyun meminta singa naga emas mengikuti jejak nafas dari monster yang mengejar Yukin dan Ruoxi. Kemudian singa naga emas mengunci aura nafas itu dan mulai mengikuti jejaknya. Setelah 3 hari berlalu dalam pengendusan singa naga emas, Tanyun menemukan jejak gunung dan hutan yang hancur. Mereka terus melanjutkan pengejaran dan tiba-tiba bulu kuduk singa naga emas berdiri dan kecepatannya melambat. Binatang ini masuk ke dalam mode tempurnya. Tanyun terkejut dengan perubahan ini. Hal seperti ini hanya terjadi jika singa naga emas bertemu dengan lawan yang dianggapnya kuat. Tanyun bersembunyi di dalam bulu kepala singa naga emas yang telah berubah menjadi raksasa. Mereka terbang rendah, senyap, dan mendekati arah tebing. Setelah itu mereka melihat 2 kepala naga. Tanyun mengenalinya sebagai naga angin dan guntur yang berada di tingkat ketiga. Di atas langit ada perahu roh yang di atasnya berdiri 2 sosok cantik yang berusaha memberikan perlawanan karena tertahan dalam pusaran angin.
terlihat mereka berdua telah bekerja sama untuk bertahan hidup. Tanyun menyuruh singa naga emas untuk segera menyerang naga berkepala dua itu, sehingga dia bisa menyelamatkan kedua wanita itu. Oke guys, segitu dulu ceritanya di video ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.